Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan bahagia ini saya akan berbagi terkait dengan bagaimana mengisi perencanaan pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu ya, di PMM. Kalau video sebelumnya saya sudah buat tutorial terkait yang uji cobanya. Nah, pada saat ini akan saya coba untuk berbagi karena pada saat ini sudah aplikasi pengelolaan kinerja di PMM itu sudah bisa kita gunakan atau kita bisa isi terkait dengan perencanaan kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sama-sama belajar ya bagaimana sih cara mengisi perencanaan terkait dengan RHK kita pada pengelolaan kinerja di PMM. Baik Bapak Ibu, langkah pertama Bapak Ibu bisa buka browser ya, browser terkait dengan PMM. Silahkan ketik aja PMM di browser, menggunakan akun ID ya Bapak Ibu ya. Gunakan akun ID, setelah muncul seperti ini Bapak Ibu bisa klik nih ya. Nah, nanti akan muncul ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada fitur ya di PMM itu ada fitur pengelolaan kinerja nih ya Bapak ya. Ada fitur pengelolaan kinerja. Nah, ini kita klik. Ya, ini kita klik Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu ya. Karena saya sudah buat, maka di sini munculnya lanjutkan rencana. Nanti kalau Bapak Ibu baru pertama mau buat ya, di sini munculnya mulai ya. Mulai, silakan Bapak Ibu nanti klik. Nah, setelah diklik nanti akan muncul identitas Bapak Ibu. Ya, silakan cek identitas Bapak Ibu apakah sudah benar atau belum. Ya, kemudian klik oke atau lanjut ya. Lanjut. Nah, nanti kalau bisa berarti dia bisa masuk. Tapi ada juga pengalaman di sekolah kemarin ada yang nggak bisa masuk. Nah, kalau nggak bisa masuk, itu silahkan Bapak Ibu berkoordinasi dengan operator sekolah. Karena kemungkinan ada kesalahan-kesalahan ya. Ada kesalahan-kesalahan, silahkan koordinasi. Dan Alhamdulillah kemarin sudah pada saat kita pelatihan bersama di sekolah, ngisi bersama, itu setelah koordinasi dengan operator, mereka bisa masuk ya. Bisa masuk dan lanjut mengisi perencanaan kinerja. Oke, baik Bapak Ibu. Karena saya sudah buat, maka munculnya di sini lanjut rencana ya. Kalau Bapak Ibu nanti baru di sini nanti akan muncul mulai ya. Nah, di sini perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi periodenya Bapak Ibu itu ada 2 siklus ya Bapak Ibu ya. Ada 2 siklus. Nah, ini siklus yang pertama ini mulai Januari sampai Juni. Jadi di bulan Januari ini Bapak Ibu adalah mengisi perencanaan ya mulai tanggal 2 kemarin mengisi perencanaan ya terkait dengan RHK ya. Kemudian nanti di bulan Januari ini juga akan disetujui ya. Tentunya sebelum disetujui akan dicek dulu oleh kepala sekolah. Oleh kepala sekolah ya. Jadi ini terbalik dengan kinerja yang di BKN kemarin ya Bapak Ibu ya. Kalau di kinerja BKN kemarin kan itu kepala sekolah dulu mengisi ya. Kemudian kita akan intervensi RHK kepala sekolah. Tapi kalau sekarang ini rupanya sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Sedikit berbeda. Jadi guru dulu yang ngisi ini malahan. Ya, guru dulu ngisi perencanaan. Kemudian nanti kepala sekolah mengecek. Ya, mengecek apakah disetujui atau tidak. Nah, di sini nanti kepala sekolah itu bisa menghapus atau mengalihkan RHK yang sudah dibuat oleh gurunya. Misalnya nggak sesuai nih RHK-nya ya, nggak tepat. Kepala sekolah boleh merekomendasikan ya mengganti RHK yang sudah dibuat oleh guru. Gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu.
Kita coba lanjut ya. Nah, ini saya coba lanjutkan dulu ya, klik lanjut rencana kerja karena saya sudah pernah membuat ya. Ya, coba. Nah, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu masuk nanti ya, muncul di sini ya. Di sini ada 5 ya Bapak Ibu ya. Di sini terkait dengan pengelolaan kinerja. Yang pertama adalah praktek pembelajaran, kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, yang terakhir adalah rangkuman. Nah, di praktek pembelajaran yang pertama ini nanti Bapak Ibu akan berfokus kepada kinerja Bapak Ibu. Ya, tentunya ini Bapak Ibu nanti akan direkomendasikan ya dari indikator ini. Ini di sini ada 8 indikator Bapak Ibu ya, yang akan nanti Bapak Ibu pilih ya, yang akan Bapak Ibu pilih. Nah, di sini nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman-teman semua. Ya. Nah, di sini ada rekomendasi, ada rapor pendidikan. Ini Bapak Ibu klik. Ini ada rapor pendidikan Bapak Ibu, nanti di sini diklik. Nanti akan muncul rapor pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, ini sekolah saya Beneficence Desa Trimerjo. Nah, di sini yang kurang dari rapor pendidikan itu ada manajemen kelas, ada dukungan psikologis, kemudian ada metode pembelajaran yang kurang. Dukungan psikologis cukup. Nah, ada 3 ini rekomendasinya, kira-kira ya. Nah, kira-kira kalau sudah Bapak Ibu mengerti, klik ini, mengerti. Nah, nanti disepakati oleh Bapak Ibu kira-kira yang mau diangkat yang mana. Atau Bapak Ibu mau ngangkat yang mana gitu ya. Boleh berbeda. Tapi kalau di tempat saya, tempat kami kemarin, itu disepakati untuk tahap pertama ini sama dulu semua. Gak apa-apa sama ya, berbeda boleh, sama juga boleh. Nah, kalau sudah mengerti dari rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu, ini kita klik saya mengerti. Saya mengerti. Nah, terkait dengan tadi kan terkait dengan manajemen ya. Terkait dengan manajemen. Berarti saya pilih di sini yang terkait dengan manajemen kelas ya. Berarti di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Ini berarti saya milih indikator yang ini. Nah, silahkan nanti mungkin Bapak Ibu yang lain nanti rapor pendidikannya beda-beda ya. Silahkan. Saya pilih yang ini. Saya klik. Nah, setelah saya klik di sini lanjut Bapak Ibu ya. Di sini ada ke pengembangan kompetensi. Ini saya klik ya, pengembangan kompetensi, saya klik. Oke. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Perlu Bapak Ibu perhatikan nanti. Coba ini saya hapus dulu punya saya Bapak Ibu ya. Oke, saya hapus. Nah, di sini Bapak Ibu, berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023, Bapak Ibu, di sini nanti kita sebagai guru dan kepala sekolah ya, itu dituntut Bapak Ibu memiliki minimal 32 poin per semester untuk pengembangan kompetensi. Ya, 32. Kemudian maksimalnya itu 128. Nah, bagaimana kalau kurang? Bagaimana kalau lebih? Nah, itu kan jadi pertanyaan nih Bapak ya. Ya, kalau kurang tentunya ya di sini nanti akan ada penilaian ya. Penilaian sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah ya. Mengapa kok nggak mencapai 32 poin? Kemudian kalau lebih ya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini ada tulisannya ya. Ini Bapak Ibu, total poin masih 0 karena kita belum ngisi. Kemudian kurangnya 32 poin. Ya, kurangnya 32 poin karena tadi minimalnya 32 poin. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu isi RHK ini. Nih, di sini sudah ada pilihannya. Jadi untuk kompetensi ini itu ada 18 ya Bapak Ibu ya. Ini ada di lampiran Perdirjen 7607. Kalau Bapak Ibu sudah baca, itu ada 18 pengembangan kompetensi. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu ya. Ini tinggal dipilih aja. Kira-kira Bapak Ibu akan milih yang mana? Ini bebas, sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, di sini nanti tentunya antara guru A dan guru B itu akan berbeda ya Bapak Ibu ya. Akan berbeda. Akan berbeda sesuai dengan kompetensi mana yang akan dikembangkan.
Ya, misalnya di sini saya akan pilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya. Ya, ini sebagai peserta ya, Bapak Ibu ya. Partisipan itu sebagai peserta, sebagai panitia gitu kan ya. Ini masuk, saya klik di sini poinnya 4 ya, Bapak Ibu ya. Poinnya 4, maka di sini sudah muncul 4. Nah, untuk rencana seminar ini bukti dukungnya nanti muncul, Bu. Berarti di sini nanti Bapak Ibu harus punya sertifikat sebagai kegiatan lokakarya atau seminar atau yang lain. Berapa target Ibu dalam satu semester ini? Ya, target Bapak Ibu berapa untuk mengikuti seminar? Misalnya saya targetkan 3 misalnya ya. Targetkan 3, berarti poinnya sudah 12. Karena satu kegiatan itu kan poinnya 4. Berarti kalau 3 kegiatan poinnya 12. Berarti kurang berapa? Nah, di sini terlihat Bapak Ibu. Kurangnya 20 poin untuk mencapai poin minimal. Ya. Nah, berikutnya jangan khawatir Bapak Ibu, ini kalau salah bisa dihapus. Ya, silahkan dihapus. Boleh diganti ya. Oke, berikutnya berarti kita masih kurang 20 poin. Berarti kita tambah. Di sini ada tambah ya Bapak ya. Ini ada tambah. Bentar. Ya, di sini ada tambah, klik tambah. Ya, klik tambah. Kemudian kita pilih RHK lagi. Ya, tentunya yang sudah kita pilih sudah nggak muncul lagi di sini. Ya, ini kita pilih yang mana? Misalnya, ya misalnya Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan pelatihan di PMM secara mandiri ya. Misalnya, kita coba cari kegiatan pelatihan ya, meningkatkan kompetensi sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis pengolah sertifikat. Ini 8 poin ya. Kemudian kalau sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan kompetensi guru, ini juga 8 poin. Coba misalnya kita pilih yang ini. Nah, ini ya. Terlihat di sini 8 poin ya nilainya. Mau berapa kegiatan pelatihan mandiri ini sesuai dengan model kompetensi Bapak Ibu. Ya, misalnya 2 misalnya ya. Berarti sudah 16. Ya, sudah 16. Berikutnya lagi, tambah lagi kan masih kurang ya. Tambah lagi. Misalnya Bapak Ibu di sini ada sebagai guru penggerak misalnya ya. Mungkin ada yang sebagai guru penggerak. Nah, di sini 128 poin sudah. Nah, kalau sekarang ini masih angkatan 9 berarti proses ya menjadi guru penggerak, berarti poinnya sertifikatnya nanti bisa dipakai karena sekitar bulan Mei itu sudah selesai kan, sudah muncul sertifikat, berarti bisa kita pasang di sini. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Ya. Ini sertifikat nanti bukti dukungnya satu kegiatan 128. Nah, dari sini sudah banyak. Nah, kita cek. Oh, ternyata sudah 156 poin. Padahal target minimalnya 32. Maksimalnya 128. Nah, ini nggak apa-apa. Ya, di sini juga nggak ada warning ya. Nggak ada warning. Tetapi berdasarkan Presiden GTK 7607 itu minimal 32, maksimal 128. Tapi di sini lebih kan nggak ada warning. Nggak ada merah ya. Nggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini dan seterusnya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa ngisi RHK ini. Ya. Nah, untuk kompetensi selesai RHK-nya. Untuk langkah berikutnya yang ketiga, tadi yang pertama kan praktek pembelajaran ya. Ada 8 indikator, kita pilih berdasarkan rapor pendidikan. Kemudian ini pengembangan kompetensi sesuai dengan apa yang mau dikembangkan kompetensi dari Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ke yang ketiga, tugas tambahan. Berarti di sini. Ini diklik ke tugas tambahan. Ke tugas tambahan. Nah, ke tugas tambahan ini Bapak Ibu ya, ini opsional. Bagi yang nggak punya ya nggak usah mengada-ada. Ya, bagi yang nggak punya. Ini saya hapus dulu, saya punya saya karena sudah. Ya, bagi yang nggak punya ya nggak punya gitu ya. Tugas tambahannya. Tugas tambahannya apa aja? Itu sudah ada pilihannya. Jadi sudah ada di sini. Kalau nggak ada di sini nggak usah. Ya Bapak Ibu ya. Di sini mulai dari wakil kepala sekolah sampai ke guru piket.
Ada ya. Sampai guru piket, wali kelas, pembina ekstra, pembina OSIS gitu ya. Di sini ada. Silakan nanti kepala perpus ya, di sini ada. Pilih. Ya, misalnya saya sebagai kepala sekolah. Saya pilih. Gitu ya. Kemudian lagi bisa klik tambah. Selain itu apa tugas tambahannya? Tugas tambahannya sebagai misalnya saya pilih yang wali kelas, itu ada pilihan wali kelas ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya adalah sebagai koordinator penilaian kinerja guru. Ya, saya klik. Ya, nanti di sini bukti dukungnya sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi berupa surat tugas atau SK gitu kan. Ya, kegiatan. Oke, dan seterusnya. Bapak Ibu ya, dan seterusnya. Silahkan nanti diisi terkait dengan apa saja tugas tambahan yang diberikan atau diamanahkan oleh sekolah kepada Bapak Ibu. Ya, ini opsional. Kalau nggak punya ya nggak usah ngisi. Ini nanti juga sebagai bahan pertimbangan ya Bapak Ibu ya, di dalam menentukan ekspektasi dan predikat daripada SKP-nya. Ya, apakah dia sangat baik atau cukup atau kurang. Gitu. Oke, kalau sudah selesai tugas tambahan, Bapak Ibu lanjut ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini kan ada 7 aspek ya Bapak Ibu ya. Ini kan berakhlak ya. Berakhlak. Ya, bernya itu berorientasi pelayanan. Sampai nanti yang terakhir, yang ketujuh itu adalah kolaborasi. Kayaknya ya, berakhlak. Ya. Nah, di sini juga sudah ada pilihannya Bapak Ibu. Silahkan kira-kira perilaku yang ingin Bapak Ibu fokuskan di tahun ini apa terkait dengan aspek-aspek ini. Ini sudah ada pilihannya juga. Bapak Ibu tinggal pilih saja ya. Kira-kira apa? Misalnya saya bersifat ramah kepada peserta didik dan seterusnya. Ini kemudian bagaimana akan menetapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga sudah ada pilihannya. Nah, ini misalnya saya mengucapkan salam dan sapa kepada dengan sikap yang ramah, gitu. Dan seterusnya sampai 7 aspek. Ini sudah ada pilihannya. Ya. Kalau sudah selesai sampai yang terakhir kolaboratif, Bapak Ibu tinggal klik di sini kerangkuman. Nah, kerangkuman. Artinya kita sekarang bisa melihat rangkuman perencanaan kinerja kita. Nah, ini kita bisa cek Bapak Ibu. Ya, kira-kira apakah sudah benar? Ya, dicek dulu Bapak Ibu ya, jangan lanjut ajukan dulu. Nah, kalau kita lihat RHK yang pertama, perhatikan ini Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait dengan apa tadi? Praktek pembelajaran kan? Nah, praktek pembelajaran di sini RHK-nya berarti meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Nah, indikator yang pertama tadi, yang dari rapor pendidikan, kemudian kita pilih salah satu indikator dari 8 tadi ya. Nah, ini sebaiknya Bapak Ibu berdiskusi antara kepala sekolah dan guru ya untuk memutuskan ini. Nah, kemudian targetnya apa? Nah, ini targetnya muncul langsung. Kemudian bukti dukungnya apa? Hasil penilaian observasi guru. Nah, ini satu kegiatan. Nah, ya, dukungnya. Oke, kemudian RHK yang kedua terkait dengan tadi, ya, terkait dengan pengembangan kompetensi tadi kita, ya. Berarti jangan heran nanti kok, lu saya tadi sepertinya nulis RHK-nya hanya 5, tapi kok di sini lebih. Jangan lupa, tadi kan yang pertama Bapak Ibu ngisi praktek pembelajaran. Yang dari 8 indikator kita pilih 1 kan. Nah, itu masuk di RHK. Otomatis itu nanti masuk di RHK yang pertama. Ya, di RHK yang pertama. Itu semua nanti muncul ya, otomatis. Kemudian juga akan muncul RHK pengembangan diri, ya, pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nanti akan muncul sampai ke tugas tambahan, ya, sampai ke tugas tambahan. Nanti akan muncul ini RHK tambahannya. Kemudian nanti juga Bapak Ibu akan muncul terkait dengan
ini. Nah, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini poin kelima dan keenam. Jadi tadi ada yang satu ya, otomatis muncul. Kemudian di RHK yang di paling bawah itu 2 muncul. Otomatis semuanya akan muncul. Jangan dihapus ya. Jangan, waduh, diubah lagi, jangan. Karena di sini nanti akan muncul otomatis tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Ini otomatis semua guru nanti muncul. Ya, karena kita di sekolah itu kan acuannya kurikulum sekolah. Dan kurikulum sekolah itu atau KOSP itu kalau sekarang istilahnya itu kan kita buat bersama antara kepala sekolah dan guru dan stakeholder yang ada. Ya, ada perwakilan siswa juga, perwakilan komite juga gitu kan. Jadi ini milik bersama. Maka ini muncul, semua guru nanti akan muncul. Ya, KOSP itu. Ya, bukti dukungnya KOSP. Kemudian juga akan muncul ini Bapak Ibu. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian, asesmen dan seterusnya. Nah, ini bukti dukungnya Bapak Ibu rangkuman kehadiran. Ya, rangkuman kehadiran berarti daftar hadir ya. Daftar hadir. Nah, ini sana. Ya. Sini. Kemudian masuk ke hasil kerja tambahan. Nah, ini rangkumannya. Nah, kalau sudah yakin Bapak Ibu bisa lanjut. Bisa lanjut ya. Nah, pertanyaannya kalau tidak yakin, mau diubah kan gitu ya. Mau diubah, misalnya yang diubah terkait dengan yang mana? Ya klik ubah aja. Klik ubah nanti akan kembali ke awal. Nah, ini akan kembali ke awal. Bapak Ibu ya, akan kembali ke awal. Langkahnya sama. Yang mau kita ubah kemana? Apakah praktek pembelajarannya ini yang kita pilih ini mau kita ganti? Jadi tinggal ganti aja. Kalau nggak diganti ya langsung aja. Langsung ke pengembangan kompetensi. Gitu ya, kalau nggak ada yang diganti. Ini otomatis masuk ke pengembangan kompetensi yang kedua. Nih, poin kedua ya. Nah ini, RHK-nya kira-kira ada nggak yang mau kita ganti tadi? Kalau ada ya tinggal dihapus saja. Ini klik hapus ya, ganti. Atau Bapak Ibu pilih di sini. Ini bisa dipilih juga. Ya, bisa dipilih, silahkan. Ya, itu. Ya, kalau sudah, lanjut ke tugas tambahan. Jadi prosesnya begitu terus Bapak Ibu ya. Tugas tambahan nggak ada, yang ditambahkan atau ada yang mau dihapus, sama seperti tadi. Ya, ini bisa dihapus. Atau diedit. Ya. Oke, dihapus ini, kalau edit sebelah sini nih. Ya, ganti. Artinya kita pilih yang lain gitu ya. Nanti kan di bawahnya ada. Nah, kita pilih yang lain silahkan. Gitu ya. Atau dihapus saja silahkan. Kalau sudah, Bapak Ibu lanjut ke perilaku kerja. Ya. Artinya Bapak Ibu kita nggak bisa ngeklik di sini. Ini dari 4 mau kembali ke 2, nggak bisa. Jadi harus runtun dulu sampai akhir. Ya, sampai akhir, baru nanti Bapak Ibu bisa mengubah. Nah, ini, klik ubah ini. Begitu seterusnya. Kalau sudah yakin, ya, sudah dicek berkali-kali, Bapak Ibu baru lanjut ajukan. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kita semua terkait dengan pengelolaan kinerja melalui PMM. Jadi di perencanaan ini sangat mudah karena kita nggak ngetik, tinggal milih saja kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tinggal milih saja. Nah, untuk berikutnya terkait dengan pelaksanaan, ini kan perencanaan Bapak Ibu ya. Perencanaan itu akan kita laksanakan di bulan Januari. Ya, kalau di tempat saya di sekolah kami itu kita target tanggal 15 itu guru-guru sudah semua selesai melakukan perencanaan. Karena kalau nanti mundur-mundur biasanya aplikasi itu kan kendalanya lemot ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah banyak yang buka kan akhirnya lemot sampai akhir Januari nggak selesai. Maka ke tempat saya itu kita mulai kemarin tanggal 3 ya dan nanti diakhiri sampai tanggal 15. Kita kasih waktu sampai tanggal 15 untuk mengisi perencanaan. Ya. Kemudian untuk kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah nanti mulai ngisi. Kalau sekarang belum ada fiturnya kan, begitu buka kepala sekolah, fiturnya masih isinya periksa guru, periksa rencana guru. Ya. Nanti setelah tanggal 15 baru muncul. Ya, Bapak ya. Baru muncul untuk yang
bagaimana kepala sekolah mengisi RHK. Dan nanti insya Allah saya buatkan videonya untuk bagaimana kepala sekolah untuk menyetujui atau mengecek dari RHK guru-guru ya. Baik, sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, mari kita selalu berbagi dan berliterasi ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa baca kembali terkait dengan regulasi yang ada ya. Perlu saya sampaikan bahwa untuk PMM ini sudah ada edaran bersamanya ya antara BKN dan Kemendikbudristek tahun 2023 dan sudah dirilis tanggal 19 Desember tahun 2023 dan digunakan di tahun ini tahun 2024 ya. Jadi jangan sampai tertinggal ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai tertinggal, mari kita sama-sama proaktif ya. Kalau kepala sekolah belum tahu, mari kita sampaikan ke kepala sekolah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.